Dah, PPT-nya gimana dah? udah gua rekam. Kamu belum gue kirim, gue udah gue kirim. Kita yang ini nih. Udah gua rekam nih. Sabar Pak. Iya yang terakhir itu. Oh iya ya. Ya. Ayo. Untuk zaman itu man 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan memaparkan sebuah tugas kami dari ekonometrik, dan di pembahasan kami ini yang pertama ada teori dan sejarah LQ45 dan JI, metodologi perhitungan dan analisis. Dan di kelompok 1 ini ada saya sendiri, yaitu Taufik Hidayat. Ada saya Muhammad Sani. Ada saya sendiri, Salaman Al-Fauzi. Ada saya sendiri Rian Pramuja. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu sejarah dan teori. Sejarah dan teori LQ45 dan JI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dibandingkan dengan suatu peristiwa lainnya. Jadi, angka indeks harga saham adalah angka-angka yang menjadi ukuran situasi pasar modal yang dapat digunakan untuk membandingkan peristiwa dan sebagai alat statistik. Indeks harga saham gabungan ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di bursa. Hari dasar perhitungan indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100, sedangkan jumlah emiten yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 emiten. Sekarang ini Februari 2023 yang tercatat di indeks harga saham gabungan mencatat 845 emiten. Dan ini yang saya bacakan di paragraf 2, yaitu terkait sejarah, dan yang paragraf pertama yaitu terkait teori dari IHSG. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan atau dipresentasikan oleh saudara Rian. Indeks LQ45. Indeks saham LQ45 adalah indeks yang terdiri dari 45 perusahaan terpilih yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Seleksi perusahaan dalam indeks ini berdasarkan pada kriteria tertentu, yakni likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar, kondisi fundamental hingga prospek pertumbuhan perusahaan ke depannya. Indeks LQ45 dibuat selama krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja pasar saham. Sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 1997, indeks ini mengalami fluktuasi yang signifikan sebagai dampak dan ketidakstabilan ekonomi regional. Meskipun demikian, setelah melewati masa-masa sulit tersebut, LQ45 berhasil pulih dan menjadikan indikator yang kuat untuk mengukur performa saham-saham unggulan di Indonesia.
Dalam 2 dekade terakhir, indeks LQ45 menjadi pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya akan membacakan saya. Ini Jakarta Islamic Index atau JII. Dalam teori JII bahwa JII ini adalah saham syariah pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstitusi ini terdiri dari 5 saham syariah paling yang tercatat bersama seperti USSI. Sipil saham syariah menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan Desember, mengikuti jadwal review BIS oleh OJK. Jakarta Islamic Index atau bisa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah menjadi konstitusi JII ada kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham yang menjadi konstitusi JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstitusi indeks saham syariah atau SSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kedua, pilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Yang keempat, 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikut adalah metodologi regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda 2 variabel bebas, yaitu Y aksen sama dengan D0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, yang dimana berdasarkan metode ordinary least square atau OLS, B0, B1, dan B2 didapat dari menyelesaikan 3 persamaan normal berikut. N dikali B0 ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 sama dengan sigma Y. B0 dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali Y. B0 dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 dikali X2 ditambah B2 sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikali Y. Penyelesaian persamaan normal di atas dapat menggunakan substitusi, eliminasi, atau inverse matrix. Dalam hal menggunakan inverse matrix, persamaan 2 ditulis dalam bentuk matriks berikut. N dikali B0 ditambah sigma X1 dikali B1 ditambah sigma X2 dikali B2 sama dengan sigma Y. Sigma X1 dikali B0 ditambah sigma X2 sigma X1 pangkat 2 dikali B1 ditambah sigma X1 dikali X2 dikali B2 sama dengan sigma X1 dikali Y. Sigma X2 dikali B0 ditambah sigma X1 dikali X2
dikali B1 ditambah sigma X2 pangkat 2 dikali B2 sama dengan sigma X2 pangkat Y. Sama dengan sigma X2 dikali Y. Maka B0, B1, B2 didapat dengan mengalihkan inverse matriks utama di ruas kiri terhadap matriks jawaban di ruas kanan. Seperti berikut ini. Selanjutnya, dengan demikian B0, B1, dan B2 telah diketahui sehingga persamaan 1 dapat dirumuskan. Selanjutnya, dengan telah diketahuinya nilai B0, B1, dan B2, maka nilai-nilai koefisien determinasi adjusted R pangkat 2, koefisien korelasi berganda, serta nilai T hitung dan F hitung dapat diketahui pula, yaitu koefisien determinasi sebagai berikut. R pangkat 2 sama dengan JKR dibagi JYY sama dengan B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 kali Y dikurang buka kurung sigma Y1. Sigma Y dipangkatkan 2 dibagi N. Tutup kurung dibagi sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N. Dan adjusted R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 dikurang R pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung N dikurang 1 dibagi N dikurang 2 dikurang 1 serta koefisien korelasi berganda R sama dengan akar R pangkat 2. Atau bisa ditulis akar buka kurung B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y dikurang buka kurung sigma Y dipangkatkan 2 tutup kurung dibagi N tutup kurung sigma dibagi sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N. Jika ingin diketahui pula koefisien korelasi parsial masing-masing X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y, maka gunakan kembali persamaan 2 dengan menganggap X1 atau X2 sebagai X. Selanjutnya, untuk menghitung hipotesis parsial uji T, berdasarkan komparasi nilai hitung dan tabel, serta nilai sigma T dan 0,05 nilai T hitung berdasarkan rumus berikut. TJ sama dengan BJ dibagi S akar CJJ, yang dimana TJ dan BJ masing-masing adalah T hitung dan koefisien untuk variabel bebas ke J. S adalah simpangan baku sampel, atau S sama dengan akar S pangkat 2 dengan S pangkat 2 dihitung pada persamaan 11. Dan CJJ adalah komponen matriks inverse pada diagonal JJ. Untuk regresi dua variabel bebas ini, matriks inverse-nya di persamaan 4. Nilai tabel pada Microsoft Excel didapat dengan perintah
T table sama dengan T inverse buka kurung dikali 0,05 atau koma N dikurang K dikurang 1. Berikut adalah kriteria uji T. Yang pertama adalah ketika H0 diterima, jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel dan sigma lebih dari sama dengan 0,05. Dan jika H0 ditolak, maka T hitung lebih dari minus T tabel atau T hitung lebih dari T tabel dan sigma kurang dari 0,05. Berikut adalah metodologi regresi linear berganda menggunakan uji hipotesis simultan atau uji F. Kriteria uji F berdasarkan komparasi nilai F hitung dan F tabel serta nilai sigma F dan 0,05. Nilai F hitung berdasarkan rumus F sama dengan JKR dibagi K per S pangkat 2, yang dimana S2 adalah sama dengan JYY dikurang JKR dibagi N dikurang K dikurang 1. Nilai F tabel diantaranya didapat menggunakan Microsoft Excel dengan perintah F tabel sama dengan F inverse dikali 0,05, N dikurang K dikurang 1. Kriteria uji F adalah yang pertama, ketika H0 diterima, bila F hitung kurang dari F table dan sigma lebih dari 0,05. H0 dan H0 ditolak bila F hitung lebih dari F table dan sigma kurang dari 0,05. Berikut perhitungan dan analisisnya akan dijelaskan oleh Saudara Salman. Baik, berikut perhitungan dan analisisnya. 1. Regresi linear berganda buka kurung X1 sama dengan IHSG, X2 sama dengan LQ45, Y sama dengan JII. Hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstanta sebesar 111.2011 2057 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 0, maka nilai JII adalah 111 2057. Nilai koefisien X1 sebesar 0,0094 menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin, maka JII akan bertambah 0,0094 poin. Antara IHSG dan JII berbanding kebalik. Nilai koefisien X2 sebesar 0,704 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JII akan bertambah di 0,7004 poin. Antara LQ45 dan JII berbanding lurus. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII berada pada kriteria sangat kuat. Koefisien determinasi presentasi pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII sebesar 87,93%, yang berarti 12,07%. Dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis.
Berdasarkan uji T, terdapat T hitung di min min 0,2481 dan T table 2,0345. Maka min 2,0345 sama dengan 0,2481 2,0345, maka secara parsial IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap JI atau secara parsial diterima dan ditolak. Sementara itu didapat T hitung 2,9108 dan T table 2,0345, maka 2,9108 sama dengan 2,0345. Maka secara parsial LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JI atau ditolak dan diterima serta berdasarkan uji F. Didapat F hitung sama dengan 120,2571 dan F table 3.284,9, maka 120.251 yaitu 3.249, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JI, dengan demikian ditolak dan diterima. Baiklah, di sini ada grafik terkait IHSG versus JI. Yang kedua yaitu grafik LQ45 versus JI, dan ini adalah hasil dari perhitungan dari kami terkait grafik IHSG versus JI dan LQ45 versus JI. Dan ini ada regresi linier berganda hasil dari kelompok kami. Dan ini ada grafik terkait fluktuasi IHSG. Yang kedua fluktuasi JI. Yang ketiga fluktuasi LQ45. Dan ini dari ketiga grafik ini hasil dari perhitungan dari kelompok kami, dan bentuk grafiknya seperti ini. Baiklah, mungkin itu dari kelompok kami yang kami bacakan dan kami paparkan terkait grafik IHSG LQ45 dan teori dan sejarahnya, kemudian terkait metodologinya. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.